Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap semangat dan selalu bahagia dalam rangka belajar memperdalam kajian keislaman dan kajian kependidikan kita. Pada kali ini kita akan memperdalam topik tentang mata kuliah PAI Multikultural, yang mana topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pendidikan multikultural, di mana ada istilah yang mengistilahkan tentang keberagaman, plural, dan multikultural. Tiga istilah ini sering disandingkan ketika kita membahas tentang multikultural. Apa itu? Tetap simak videonya mulai dari awal sampai akhir sehingga kita akan mendapat pemahaman yang lebih dan tentu akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan nantinya agar tidak terjadi salah paham dan paham yang salah. Mari kita ikuti bersama tentang tiga istilah yang sering disandingkan di dalam pendidikan multikultural. Ada plurality, ada diversity, ada multicultural. Tiga istilah ini sering kita pakai ketika kita membahas pendidikan multikultural. Ini sebagai pengantar, istilah ini memang istilah yang hampir sama, tetapi pasti ada perbedaannya ya. Pasti ada perbedaannya. Ketiganya kesamaannya adalah sama-sama membahas tentang sesuatu yang berbeda. Nah, sesuatu yang berbeda yang terjadi di masyarakat. Tetapi posisi-posisi yang ada dalam masyarakat tentu menimbulkan istilah yang berbeda. Titik tekannya adalah kalau pluralitas itu adalah mengandaikan adanya hak-hak yang lebih dari satu. Pluralitas mengandaikan adanya hak-hak yang lebih dari satu. Jadi kalau pluralitas ada kehidupan bersama banyak orang, tetapi hak satu orang dengan hak yang lain itu pasti berbeda-beda, tetapi saling menjaga haknya masing-masing dan sudah biasa. Kalau diversity, keragaman, menunjukkan bahwa keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda. Keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda. Artinya ini adalah sebuah keniscayaan. Jadi diversity atau keberagaman itu sebuah keniscayaan. Di mana ada komunitas yang hidup di situ, pasti ada sesuatu yang berbeda. Walaupun toh dari segi keturunannya itu sama, pasti ada perbedaan perilaku, perbedaan sifat dan lain sebagainya. Dan itu sebuah hal yang wajar. Nah, kewajaran inilah yang dinamakan keragaman. Sedangkan multikultural itu titik tekannya memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya mereka adalah sama di dalam ruang publik. Jadi posisinya ada di dalam ruang publik yang mana antara satu dengan yang lain itu saling menjaga hak dirinya juga hak orang lain. Tetapi kalau plurality itu kan haknya masing-masing terjaga. Tetapi kalau multicultural itu hak antara individu dengan hak yang lain itu saling keterkaitan, kemudian saling menjaga, mencoba untuk disandingkan, kemudian mencari solusi yang terbaik. Itulah multikultural. Nah, tiga istilah ini yang sebagai pengantar dalam membahas pendidikan multikultural. Ada istilah lain. Jadi ada pluralisme. Kalau tadi plurality. Pluralisme adalah keadaan ketika kelompok yang besar dan kelompok yang kecil dapat mempertahankan identitas mereka masing-masing tanpa menentang kebudayaan yang dominan. Kelompok yang besar dengan kelompok yang kecil hidup bersama, hidup dengan harmonis, walaupun antar kelompok ini tetap menjaga identitas masing-masing. Identitasnya tetap terjaga, si putih tetap menjaga keputihannya, si hitam juga tetap menjaga kehitamannya. Artinya tetap menjaga identitas masing-masing. Kalau ada komunitas masyarakat, di situ ada berbagai suku dan suku bangsa, misalnya ada suku Jawa, kemudian ada suku dari luar Jawa, yang luar Jawa kebetulan pendatang, tetapi antara Jawa dan luar Jawa ini tetap menjaga identitas mereka masing-masing dan mereka tetap hidup rukun. Nah, kemudian kalau multikulturalisme itu mengandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya. Nah, ini pengakuan inilah
pengakuan ini. Kalau yang tadi itu kan saling mempertahankan identitas masing-masing. Tetapi kalau multikulturalisme itu adanya pengakuan, oh dia berada dari luar daerah yang harus kita jaga juga, adat kebiasaannya yang harus kita jaga juga, budayanya. Nah, budayanya itu dengan kebudayaannya masing-masing itu tetap terjaga. Artinya, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab, dihargai dan juga saling bertanggung jawab untuk kehidupan komunitas bersama. Nah, jadi masyarakat itu betul-betul saling menjaga satu dengan yang lainnya. Kalau yang pluralisme tadi antara satu dengan yang lainnya, ya sudah, saya dengan identitas saya, misalnya dengan Jawa, ya sudah saya akan mempertahankan kejawaan saya. Tetapi kalau multikultural, Jawa dengan Sunda itu mencoba berdialog bagaimana cara menemukan titik temu yang terbaik sehingga mereka menemukan sebuah kedamaian ketika hidup bersandingan bersama masyarakat luas. Itu istilah-istilah yang ada di dalam pendidikan multikultural, pluralisme dan multikulturalisme. Kita coba bawa lebih dalam lagi, ada ilustrasi makna seperti ini. Jadi ilustrasi maknanya adalah bahwa pluralisme adalah paham yang meniscayakan keberagaman dan perbedaan. Artinya beragam itu ya sudah biasa, sudah niscaya, sudah wajar. Itu adalah pluralisme. Tetapi kalau multikulturalisme sebagai paham mengenai pengakuan komunitas terhadap keberagaman, kemajemukan dan perbedaan budaya, baik etnis, ras, suku, agama, dan sebagainya. Adanya pengakuan komunitas. Ya, jadi tidak hanya sekedar kebiasaan atau kewajaran sebuah keberagaman, tetapi juga dari keberagaman itu adanya pengakuan yang dapat diakui sehingga masyarakat itu hidup dengan saling bertanggung jawab. Ada kata-kata salingnya, saling bertanggung jawab, saling menjaga, kemudian saling melakukan sebuah interaksi yang baik, kemudian melakukan proses yang mutualisme tentunya. Nah, inilah ilustrasi maknanya. Kita perdalam lagi multikulturalisme secara demografis ya. Secara demografis itu adalah kenyataan dan fakta adanya keragaman etnis dan budaya. Secara demografis kita lihat bahwa Indonesia ini memang terdiri dari suku bangsa, agama, budaya, ras dan lain sebagainya secara demografis. Dan setiap orang pasti berbeda-beda ya. Misalnya Jawa saja, dari Jawa saja sudah berbeda-beda. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, cara berbahasa saja sudah beda. Nah, itu secara demografis bahwa memang ada kenyataan perbedaan. Kemudian secara normatif ideologis bahwa untuk multikulturalisme ini menggarisbawahi legitimasi pengakuan terhadap klaim-klaim kesadaran dan penerimaan atas kelompok-kelompok identitas partikular. Oke, normatif ideologis ini bahwa setiap masyarakat itu membawa ideologinya masing-masing, tetapi di dalam segi hukum, dalam segi normatif mereka tetap terjaga hak-haknya dalam ranah publiknya, dalam ranah publik. Nah, seperti halnya ketika kita dihadapkan pada pemilu misalnya, itu setiap orang berhak memilih siapapun orangnya, yang penting warga negara Indonesia. Dan secara politis biasanya multikultural itu dipakai sebagai alat atau sebagai sesuatu untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul akibat adanya keragaman. Nah, ini seorang politisi ini mampu mengendalikan atau mampu melakukan sebuah pendekatan multikultural untuk mendekati masyarakat yang beragam dengan berbagai macam masalah. Pasti ada interaksi, kemudian ada gesekan-gesekan kehidupan dalam masyarakat, dan itu didekati secara politis, kemudian diselesaikan masalahnya dengan baik. Nah, itu. Oke, tetap kita ikuti perkuliahan ini. Kemudian ada perbandingan istilah dalam multikulturalisme ataupun pluralisme secara lebih rinci lagi dan akan sangat jelas nantinya. Bagaimana kalau kita hubungkan dengan sikap terhadap batasannya? Jadi ada batasan tertentu ketika kita mensikapi itu
kita tergolong yang pluralisme atau multikulturalisme gitu. Nah, kalau pluralisme, sikap terhadap batasan itu dia bersifat integritas masing-masing jalan sangat dipertahankan. Jadi diriku harus mempertahankan kesukuanku, kemudian rasku, bangsaku. Nah, itu adalah pluralisme. Kemudian masih di pluralisme, kalau pluralisme ini masih dapat ditembus, artinya walaupun berbeda-beda tetapi ada sekat-sekat yang bisa ditembus oleh masyarakat. Pluralisme berbaur seperti minyak dan air. Mereka hidup jadi satu, tetapi identitas masing-masing masih terjaga. Minyak ya minyak, air ya air. Nggak bisa minyak dengan air itu kemudian melebur jadi satu. Nggak bisa. Itulah pluralisme. Kemudian mempertahankan semua batasan minyak, batasan air, maka jika kaum yang atas ya tetap berada di atas, yang bawah ya harus ada di bawah ya, karena berat masanya berbeda, atau batasan ciri khas dari sebuah benda, ciri khas dari sebuah grup atau masyarakat itu akan tetap terjaga. Nah, akan tetap terjaga. Misalnya orang Madura itu tetap menjaga identitasnya sebagai orang Madura, walaupun dia berada di Jawa, biasanya sangat bangga dengan bahasanya tetap berbahasa Madura, karena memang menjaga pluralisme, menjaga identitasnya agar tidak lupa bahasa daerahnya masing-masing. Begitu juga orang Jawa ketika hidup di luar Jawa atau di luar negeri bahkan. Ini karena memang ingin mempertahankan kehidupannya masing-masing. Inilah pluralisme. Bagaimana dengan multikulturalisme? Kalau multikulturalisme, integritas masing-masing jalan dihargai dan memungkinkan berbagai jalan dengan jalan yang lain. Nah, sehingga multikulturalisme lebih terbuka untuk dijelajahi. Kalau pluralisme tapi harus ditembus, tetapi kalau multikulturalisme memang ada jalan terbuka yang itu bisa kita dialogkan. Kemudian bisa berhimpit dan tumpang tindih ya. Bisa berhimpit, bisa pula tumpang tindih. Pokoknya dia lebih fleksibel sesuai dengan konteksnya. Batasan relatif samar dan memelihara semua batasan. Nah, semua batasan. Kalau ibarat pluralisme tadi air dan minyak, kalau multikulturalisme ibarat jus. Bisa jadi seperti itu. Air dengan jambu kemudian menyatu menjadi jus jambu. Itulah sikap terhadap batasan. Bagaimana sikap terhadap orang lain? Kalau pluralisme itu sikap terhadap orang lain itu menghargai perbedaan. Kemudian dialog mutual yang saling menghargai. Koeksistensi menjaga keberadaan dirinya. Kemudian kompromi tanpa menghilangkan identitas. Kita bisa jadi kompromi tapi tetap menjaga kesukuanku, menjaga bahasaku misalnya. Kemudian anti kolonial, jadi anti penindasan, dan multifaset, dapat melihat pandangan sendiri dan orang lain tanpa perlu mengubah atau menentang pandangan sendiri atau orang lain. Dan berbeda tapi sama. Seperti air dengan minyak tadi ya, air dan minyak ini berbeda tapi sama apa? Sama-sama benda cair. Nah, itulah pluralisme. Kalau multikulturalisme bagaimana? Jika multikulturalisme itu dia akan keragaman itu adalah suatu hal yang biasa. Plural is usual. Kemudian sharing dan kerjasama. Nah, kalau yang tadi itu kan dialog mutual ya, saling menghargai, artinya tetap memiliki pendapat masing-masing. Tapi kalau multikulturalisme dia saling sharing. Saya punya kebiasaan seperti ini, kamu punya adat bagaimana, kamu punya kultur bagaimana, kamu punya budaya bagaimana, ayo kita sharing sama-sama, kemudian kita coba. Nah, kemudian tidak hanya sekedar koeksistensi tapi juga proeksistensi, ini lebih tinggi lagi. Kemudian kompromi, proporsional dan rasional sesuai dengan konteksnya tadi. Postkolonial, artinya ya betul-betul harus merdeka. Ya kalau tadi itu tidak menerima penindasan, kalau yang ini ya harus betul-betul merdeka. Nah, harus betul-betul merdeka. Memahami dan menilai pandangan sendiri dan menghargai pandangan orang lain. Kemudian setara dalam perbedaan, equal in diversity. Kita banyak. Kalau yang tadi itu kami, mereka, pluralisme, kami, mereka. Jadi kami
kami, komunitas kami, dan mereka. Kalau yang multikultural itu kita, jadi kita, merangkul kita. Nah, itulah istilahnya. Kemudian tiada hierarki, saling mengisi. Tiada hierarki, saling mengisi. Siapapun bisa jadi pemimpin, siapapun bisa jadi dipimpin. Nah, itulah perbedaan antara plural dan multikultural. Kemudian perbandingannya itu bagaimana pluralisme dalam bersikap terhadap sensibilitas banyak masing-masing dengan integritasnya sendiri, multi integritas. Jadi multi yang tadi. Kalau multikulturalisme itu banyak tapi saling menyapa. Kalau yang tadi itu kan banyak tetapi bermacam-macam ya, ibarat bola yang berwarna-warna itu pluralisme, ada bola biru, bola kuning, bola hijau. Tetapi kalau multikulturalisme itu sudah tidak hanya sekedar bola ya, tetapi hal yang lebih halus lagi. Ada gula dengan air bisa jadi menyatu tanpa kita ketahui mana ini yang asli Jawa, mana yang asli Sunda, dan lain-lain. Multi integritas bermartabat. Nah, bagaimana dengan multikultural konteks Indonesia? Bahwa multikulturalisme atau multikultural dalam konteks Indonesia itu bermakna keberagaman yang universal, kebinekaan, keberagaman dan pluralitas itu terbatas pada kenyataan fisik biotik. Ya, memang secara fisik dan biotik kita itu berbeda. Nah, agar bisa memahami ketunggalan unity yang indah, maka lapis fisik biotik itu harus ditembus sehingga ditemukan realitas substansial yang sama dan indah. Artinya Indonesia sudah menemukan jati dirinya dengan apa? Dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka berarti berbeda, berasal dari bahasa Sanskerta, kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita berbeda suku bangsa, bahasa, budaya, tetapi ketika Indonesia ini mengalami sebuah krisis, maka kita harus saling membantu. Di kondisi pandemi seperti ini, kita harus saling membantu apapun keadaannya. Nah, itulah multikultural konteks Indonesia. Sehingga ini penting kita tanamkan di dalam diri kita, di dalam anak didik kita, bahwa kita adalah bangsa yang besar, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai bahasa, adat, budaya, agama, yang itu semuanya kita harus jaga sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Nah, itu terlebih sebagai seorang pendidik ya, nanti kita akan masuk lebih dalam tentang bagaimana pendidikan agama Islam itu, tetapi tunggu minggu depan. Pengertian pendidikan multikultural, kita langsung ke pendidikan multikultural. Banyak tokoh yang membahas tentang itu sehingga dengan semuanya coba bisa terlihat ya. Di situ ada banyak istilah. Yang pertama itu dari H.A.R. Tilaar, bahwa pendidikan multikultural adalah wacana lintas batas yang mengupas permasalahan mengenai keadilan sosial, musyawarah, HAM, isu-isu politik, moral, edukasi, dan agama. Segala bentuk pembahasan itu masuk pada kategori pendidikan multikultural. Bagaimana menurut Ainur Rafiq Dawam? Bahwa pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas sebagai konsekuensi keragaman. Jadi keragaman yang ada dalam diri peserta didik itu kita coba bangun, itu adalah potensi yang harus kita bangun dan kita sadarkan bahwa ini loh, sampean itu ada saudara-saudaranya, kemudian harus kita jaga. Potensinya berbeda-beda, maka saling mengisi itu menjadi penting. Pendidikan multikultural adalah studi keanekaragaman kultural, HAM, dan pengurangan prasangka demi membangun suatu kehidupan yang adil dan toleran, menurut Khairul Mahfud. Ada juga menurut Zubaidi bahwa pendidikan multikultural adalah sebuah gerakan pembaruan yang mengubah semua komponen pendidikan yang menyesuaikan realitas masyarakat Indonesia. Ini penting dan sudah banyak dibangun sekarang ya. Nanti kalau kita pertemuan di perkuliahan itu nanti banyak membahas tentang hasil-hasil kajian ataupun perubahan kurikulum saat ini ternyata memang mengedepankan aspek multikulturalisme. Pendidikan multikultural adalah pendidikan keragaman budaya, juga pendidikan untuk membina sikap siswa agar menghargai keragaman budaya, menurut Dede Rosyada.
pendidikan tentang budaya, dan juga sikap bagaimana mensikapi perbedaan dan menghargai keragaman budaya. Itulah pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural, strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran, termasuk PAI, dengan cara menggunakan perbedaan kultural yang ada pada peserta didik. Ya, pendekatannya itu merupakan pendekatan kultural, ya, sesuai dengan perbedaan kultur yang ada pada peserta didik. Tentu peserta didik jenengan yang akan jenengan hadapi, yang saya hadapi saat ini pula, itu adalah berbeda-beda. Maka pendekatannya harus berbeda-beda. Maka kita sikapnya terhadap peserta didik juga harus berbeda-beda. Itulah konteks dari seorang pendidik yang memahami tentang nilai-nilai multikultural. Nah, sehingga pendidikan multikultural adalah konsep, kerangka kerja, cara berpikir, sudut pandang filosofis, orientasi nilai, dan seperangkat kebutuhan pendidikan yang menyesuaikan kondisi siswa yang memiliki beragam budaya. Kuncinya ada di bagaimana kita menanamkan nilai-nilai keberagaman, kemudian melalui pendekatan yang beragam pula. Nah, inilah pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural secara prinsip, dimensi, tujuan, ciri, dan aspeknya. Monggo, jika ada yang tanya silakan like dan komen, apalagi subscribe. Terima kasih yang telah subscribe. Nanti mengikuti perkuliahan saya mulai dari awal sampai akhir. Semoga konsisten membuat video. Kemudian pada pembahasan selanjutnya kita bahas pada pendidikan multikultural dari segi prinsip, dimensi, tujuan, ciri, dan aspeknya. Pendidikan multikultural secara prinsip itu memiliki, pertama, secara politis bertujuan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat yang memandang latar belakang yang ada secara politis. Secara dimensi yang lain mengandung dua dimensi, pembelajaran melalui kelas dan kelembagaan sekolah, dan antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Pendidikan itu kan selama ini pasti kita di dalam ruang tertentu, itulah pembelajaran yang ada di dalam kelas, tetapi bisa jadi adalah lingkungan tertentu, ya. Itulah lembaga-lembaga yang harus kita ciptakan dalam rangka menyadarkan peserta didik kita untuk memahami keberagaman dan nilai-nilai multikultural. Menekankan reformasi pendidikan yang komprehensif dapat dicapai hanya lewat analisis kritis atas sistem kekuasaan dan privilege. Nah, ini penting. Jadi menumbuhkan nalar kritis bahwa di situ tidak ada hegemoni, di situ tidak ada penindasan, di situ betul-betul menghargai sebuah hak penduduk. Itulah pendidikan multikultural. Nah, apalagi sebagai seorang pendidik nanti harus kritis di situ. Kemudian tujuan pendidikan multikultural adalah menyediakan bagi setiap siswa jaminan memperoleh kesempatan untuk memperoleh prestasi maksimal. Setiap siswa berhak untuk berprestasi. Karena potensinya berbeda-beda, prestasinya bisa berbeda pula. Kemudian pendidikan yang baik untuk seluruh siswa tanpa memandang latar belakangnya. Ini penting, ya, ini penting. Jangan sampai kita memandang latar belakang siswa, kemudian kita memperlakukannya seenaknya. Na'udzubillah. Semoga kita menjadi pendidik yang memang memahami keberagaman ini dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai multikultural. Prinsip pendidikan multikultural dalam konteks Indonesia ada pedagogik kesetaraan manusia, ya. Pedagogik kesetaraan manusia berprinsip pendidikan yang memang menjunjung tinggi kesetaraan, kemudian ditujukan kepada terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas. Ya, jadi tidak ada yang dibodohi gitu. Tidak ada yang dibodohi, tidak ada pembodohan, tetapi semuanya mengarah pada kecerdasan masyarakat. Kita bertujuan masyarakat semuanya ingin cerdas. Globalisasi harus dilalui karena globalisasi merupakan sebuah keniscayaan. Mau tidak mau kita akan berinteraksi dengan warga global, ya. Tidak hanya warga secara lokal, nasional, bahkan akan global nanti. Nah, seperti yang telah kita alami saat ini, kita sudah berinteraksi dengan warga global. Nah, walaupun bisa jarak jauh ataupun jarak dekat. Nah, prinsip teknisnya, secara teknis pendidikan multikultural yang pertama harus menawarkan beragam kurikulum secara teknis. Yang kedua harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah. Nah, jadi kebenaran sejarah ini bisa
dari berbagai sudut pandang yang di situ dijadikan satu. Bagaimana sejarah Indonesia menurut orang Jawa, menurut orang Sunda, menurut orang Madura, dan itu ada nilai kebenarannya semuanya. Kemudian kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda. Sudut pandangnya, kurikulumnya memakai sudut pandang yang berbeda-beda. Harus mendukung, yang keempat, harus mendukung prinsip pokok dalam memberantas pandangan klais tentang ras, budaya, dan agama. Sekat-sekat itu harus mulai kita pisahkan, bahwa semuanya berhak mendapatkan perlakuan yang sama, kemudian menjalani pendidikan yang setara. Dimensi pendidikan multikultural. Ada dimensi integrasi pendidikan dalam kurikulum. Nah, jadi pendidikan itu kita integrasikan dalam kurikulum. Memang kurikulum saat ini kalau jenengan mulai menelusuri dan mulai menganalisis secara kritis, itu sudah mulai memasukkan nilai-nilai multikultural, karena ada unsur-unsur keberagaman yang menjadi pertimbangan penting untuk mengembangkan kurikulum dan juga konten kurikulum, content integration dalam kurikulum. Kemudian konstruksi ilmu pengetahuan, mengkonstruksi sebuah ilmu pengetahuan baru, sehingga pendidikan multikultural ini merupakan konstruksi keilmuan dari berbagai sudut pandang keilmuan, kemudian bisa didekati dari berbagai macam mata pelajaran, termasuk salah satunya PAI. Maka ada yang namanya PAI multikultural, karena pendekatan pendidikannya melalui multikultural. Kemudian pengurangan prasangka. Jadi kalau di dalam Islam itu kan biasanya adalah kita harus selalu husnudzon, tidak boleh suudzon. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, katanya gitu. Karena sebagian dari prasangka adalah dosa, maka harus kita kurangi. Nah, kita kurangi. Itu pendidikan multikultural ternyata. And equity pedagogi. Jadi pendidikan yang berdasarkan kesetaraan ya. Jadi inilah dimensi pendidikan multikultural. Kemudian pemberdayaan budaya sekolah. Tidak cukup hanya di lingkungan pembelajaran saja, tidak cukup hanya interaksi antara guru murid saja, tetapi bagaimana menciptakan lingkungan yang toleran, lingkungan yang bagus, lingkungan yang mendukung adanya keberagaman dan membangkitkan potensi-potensi yang bagus berdasarkan sudut pandang keberagaman yang ada dari peserta didik. Pemberdayaan budaya sekolah penting karena empowering school culture. Dari budaya yang ada itu nanti akan terbentuk karakter-karakter yang bagus, yang baik. Nah, semoga terbentuk nantinya. Oke, sehingga dimensi pendidikan multikultural ini dapat membangun pendidikan multikultural di Indonesia dengan dimensi right to culture, kembali ke kultur kan, dan identitas budaya lokal. Budaya lokal ini tidak boleh kita singkirkan, artinya harus kita bangun terus. Kemudian kebudayaan Indonesia yang menjadi budaya Indonesia yang ada ini harus kita jadikan sebagai sebuah pendekatan kurikulum, pendekatan pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan multikultural normatif memperkuat identitas bangsa secara hukum, secara normatif pula harus kita bangun. Kemudian rekonstruksi sosial. Kemudian kehidupan sosial yang ada di masyarakat ataupun di lingkungan sekolah harus kita bangun, rekonstruksi kembali. Kemudian memerlukan pedagogik baru, nah, pendidikan yang baru yang sesuai dengan berbagai pendekatan tadi, mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika berbangsa. Inilah multikultural. Tujuan pendidikan multikultural. Nah, ini tujuannya. Tentu dari berbagai penjelasan yang telah kami berikan tadi, ada beberapa tujuan ya yang bisa dipahami. Setidaknya pendidikan multikultural itu tujuannya adalah dalam rangka kemanusiaan. Memanusiakan manusia lah, bahasanya Gus Dur seperti itu. Memanusiakan manusia. Kemudian kebersamaan, ya kebersamaan. Bersama kita kuat, bersatu kita lebih hebat, katanya gitu. Tentu prinsip kebersamaan ini akan terus dijunjung. Makanya di dalam Islam itu kan selalu dikedepankan wasyawirhum fil amr, musyawarah ini kan ya nggak bisa hanya 1-2 orang, tetapi harus bersama-sama. Prinsip kesejahteraan, menjunjung tinggi kesejahteraan, tidak boleh ada yang tertindas, tidak boleh ada yang sengsara. Prinsip proporsional sesuai dengan porsinya masing-masing. Pengakuan pluralitas dan heterogenitas ini menjadi tujuan sehingga setiap manusia, setiap orang yang hidup di masyarakat itu diakui dalam kehidupan plural dan heterogennya.
anti hegemoni, ya, tidak boleh ada penindasan, dan anti dominasi, tidak ada dominasi, itulah multikultural. Kalau masih ada dominasi maka kembali ke plural. Tuh, ciri-ciri pendidikan multikultural. Ciri-cirinya diantaranya adalah membentuk manusia budaya dan menciptakan masyarakat berbudaya. Membentuk masyarakat berbudaya, membentuk manusia budaya, menciptakan masyarakat berbudaya. Saya ulangi lagi, membentuk manusia budaya, dan menciptakan masyarakat yang berbudaya. Manusia budaya, masyarakat berbudaya. Artinya manusia ini memiliki budayanya masing-masing gitu. Budayanya terbangun secara individu, tetapi secara masyarakat mereka akan berbudaya, saling menghargai, saling menghormati. Nah, materi mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok budaya. Metode pembelajaran demokratis yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keragaman budaya bangsa dan kelompok etnis multikulturalis. Nah, itulah metode pembelajarannya itu tidak boleh rasis ya. Jadi harus sesuai dengan pendekatan-pendekatan kelompok, kemudian pendekatan-pendekatan keragaman tadi. Evaluasi ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apersepsi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. Nah, kalau melakukan sebuah evaluasi penilaian nantinya kalau di PAI itu coba dikontekskan dengan konteks latar belakang siswanya masing-masing. Sama dari Jawa gimana pendekatannya, bagaimana kalau tradisi Idul Fitri, tradisi gimana perspektif Madura, gimana perspektif ini dan lain-lain. Nah, ini akan menarik. Inilah. Nah, aspek pendidikan multikultural. Aspeknya adalah mengakui budaya siswa, kemudian menentang hegemonik, penindasan nanti, menuntut refleksi atas pedagogi. Jadi pendidikan yang ada selama ini kita coba analisis terus kekurangannya apa. Kemudian membangun rasa harga diri. Harga diri ini penting. Kemudian mendorong kebebasan tetapi juga ada batasnya. Bebas tapi terbatas ya. Ya itu tadi ya, saling, karena batasannya apa ya? Saling menghargai tadi, saling toleran, saling berinteraksi dengan baik. Nah, sehingga pendidikan multikultural ini aspeknya adalah menjanjikan transformasi masa depan, keadilan dan persamaan dari semua kelompok sosial budaya. Semua kelompok sosial budaya akan merasa diakui, akan merasa hidup bahagia, hidup tenang, harmonis, toleran, damai, sentosa, sejahtera. Berakhir sejahtera. Nah, itu saja dari saya. Apa yang telah kami sampaikan dari awal sampai akhir, semoga ada manfaatnya. Tentu semuanya itu kami kembalikan pada topik awal tentang pluralitas, tentang diversitas, dan juga multikulturalitas. Nah, tiga hal ini tentu adalah hal yang berbeda. Kalau plural ini adalah suatu keragaman yang masih memegang teguh integritas masing-masing. Kalau diversitas ini adalah memang suatu keniscayaan keberagaman, tapi kalau multikulturalitas itu adalah sebuah pengakuan terhadap keberagaman tadi. Sehingga harapannya kita tidak hanya sekedar bersikap biasa terhadap adanya keragaman, tetapi juga mampu menghargai, mampu mengakomodir, mampu berdialog, mampu berinteraksi dengan baik, sehingga antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya bisa hidup bersandingan dengan baik, bisa hidup dengan baik, hidup yang harmonis, toleran, damai, dan berakhir menjadi masyarakat yang sejahtera. Itulah kunci dari mata kuliah atau tema mata kuliah kita kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan ini bermanfaat. Dan ingat, tolong nanti ketika itu semuanya ada yang dicatat dan kemudian disampaikan melalui perkuliahan secara pengayaan. Nanti ada tugas-tugas tertentu yang sekiranya perlu perjelas. Oke. Semoga ada yang bermanfaat dan nantinya ini semuanya harapannya ketika nanti dengan semua jadi pendidik itu mampu menerapkan nilai-nilai multikultural dengan pendekatan yang multikultural, pendekatan yang berbeda sesuai dengan latar belakang siswanya masing-masing dan membangkitkan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Selamat belajar, selamat melakukan tugas sebagai seorang calon pendidik, tetap semangat,
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.